Ada yang sekalinya sholat langsung ropelan. Berarti 5 jadiin 1. Sholli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Tarawih kayak ngejar maling. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar entul jadi guling-guling entut gobek-gobek. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Entul jadi guling-guling entut. Berani saya, tapi suruh ceramah di depan istri saya seorang diri gak berani. Nah karena dia tahu kejelekan saya. Misalnya dia lagi ngambek, lagi sewot, terus tak suruh duduk. Nah, duduk kamu, plek, langsung tak ceramain. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah aku salam belum selesai udah diprek, tinggal pergi udah. Loh, apa istrinya kiai itu juga ngambek, juga sewot. Lah dikira perempuan kalau udah dinikah sama kiai itu mesti langsung jadi wanita yang sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim ulama Forkopimda, Forkopimca, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan yang kita hormati, panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, para santri yang kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, dibarokai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya disayangi Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya disyafaati Rasulullah. Mari kita awali ngaji malam ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan barokahnya hormat Maulid Nabi. Semoga semua yang hadir, yang ikut menghormat majelis mulia ini
dikabulkan hajat kebaikannya dunia akhirat. Yang lagi sakit semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih susah semoga segera dibahagiakan. Yang lagi sulit semoga segera dimudahkan. Yang lagi seret, ruwet semoga segera dilancarkan. Yang lagi gelap semoga segera diterangkan. Yang lagi tengkar, lagi ribut, lagi nggak akur semoga dirukunkan. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Biasanya kalau hutang itu aminnya semakin kenceng, hutangnya semakin banyak. Semoga semuanya dimantapkan Islamnya, dikuatkan imannya, disehatkan zahir batinnya, dimuliakan akhlaknya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniai seorang nabi yang terbaik. Alhamdulillah, syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai umat yang terbaik. Alhamdulillah, syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniai petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik. Jadi terbaik nabinya, terbaik umatnya, dan terbaik kitab sucinya. Tiga hal ini saja yang akan saya uraikan malam ini. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 15 menit. Yang ndak ikut nyumbang tolong ndak usah rewel. Dan mohon izin nanti saya ngomongnya mungkin campur dengan bahasa Jawa, karena saya perhatikan 85% yang hadir adalah Jawa. Kelihatan dari burek-bureknya. Pertama, para jamaah, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah nabi yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan Rasulullah itu sedikit pun nggak ada celah, nggak ada noda. Wulida hasanan wa syaba hasanan wa nasha'a hasanan wa tuwuffiya hasanan tamman. Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan baik, menjadi anak-anak yang terbaik, tumbuh remaja jadi remaja yang terbaik, berkembang dewasa jadi dewasa yang terbaik, sampai wafat
dalam keadaan yang terbaik. Kebaikan Rasulullah itu lurus, tidak ada jeleknya sedikit pun, sehingga yang diperingati adalah kelahirannya, namanya maulid, karena ada jaminan mulai awal hingga akhir pasti baik, mulai lahir hingga wafat pasti baik, sehingga lahir diperingati, namanya maulid. Beda sama warga Perum Bumi Cikarang Makmur, kalau mau diperingati ditunggu matinya dulu. Jadi baik apa enggak? Karena enggak ada jaminan selalu baik. Banyak orang yang hidupnya baik tapi matinya mati buruk. Naudzubillah min. Kaidahnya, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya, dan setiap orang jelek ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Yang baik. Rawahu Anwar Zahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain Nabi, siapapun orangnya, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya. Yang di samping saya ini kiainya warga Perum Bumi Cikarang Makmur. Ini baju hitam, ini kiai. Pasti beliau punya masa lalu yang ada buruknya. Dulu waktu mondok pasti pernah gasap sandal, malah pernah di warung ngambil pisang goreng 4 bayar 2. Yang cerita juga pernah. Sebaik-baiknya orang pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Manijen iso apa ya sasaran ini? Yang jadi polisi baris kedua dari kanan itu sekarang kerjaannya nangkepi maling, padahal dulu sering maling. Dulu ya pernah. Orang saya aja pernah nyolong waktu masih kecil, mohon maaf. Makanya kalau kita umumnya manusia yang diperingati bukan kelahirannya tapi kematiannya, ditunggu matinya dulu. Matine iku sida apik apa ora? Engko uripe apik pas mati elek. Ada kok orang itu mulai kecil baik, remaja baik, dewasa baik, begitu tua keluar sombongnya, begitu tua keluar nakalnya, matinya mati buruk, su'ul khatimah. Naudzubillah min. Ada orang itu mulai kecil nakal, remaja nakal, dewasa super nakal, begitu tua insaf, taubatan nasuhah, matinya husnul khatimah. Sehingga kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Bahkan Nabi berpesan, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu nggak usah heran dengan kehebatan seseorang. Perhatikan manfaat apa yang dihasilkan oleh orang yang kau anggap hebat itu. Perhatikan pula bagaimana ending kehidupannya, bagaimana dia diakhiri hidupnya. Kalau ada orang yang sekarang kelihatannya hebat,
dipuja-puja, disanjung-sanjung, jangan kagum berlebihan. Perhatikan dulu manfaat apa yang dihasilkan dari orang yang kita anggap hebat itu. Contoh misalnya, Anwar Zahid kalau lagi tabligh akbar, kalau lagi ceramah, yang datang lapangan bola penuh, puluhan ribu orang, hebat. Ntar dulu, ndak usah kagum. Perhatikan manfaat apa yang dihasilkan dari majelis yang dihadiri oleh puluhan ribu orang itu. Selesai majelis, berapa persen orang yang berubah jadi baik, yang bertambah jadi baik? Nah, kalau nggak ada perubahan dan perkembangan dalam hal kebaikan, cuman dapat gebiarnya aja, cuman dapat ramenya aja, itu nilainya zong, nol putul. Terus bagaimana perilakunya Anwar Zahid? Terus tunggu nanti matinya Anwar Zahid seperti apa. Jangan buru-buru kagum, apalagi kagum berlebihan. Halo? Demikian pula ketika ada orang yang kita anggap nakal, jangan buru-buru memandang hina, jangan buru-buru merendahkan. Kita nggak pernah tahu suatu saat dia akan berubah menjadi baik, dan kita nggak tahu bagaimana ending kehidupannya dia. Kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupannya dia. Bagaimana Umar Ibnul Khattab sebelum masuk Islam berandalan, habis-habisan dalam memusuhi Islam, tapi akhirnya menjadi pejuang Islam, menjadi tokoh utama dalam sejarah Islam. Bahkan makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Raden Syahid berandal Lokajaya, itu berandalan, nakal, tapi akhirnya jadi waliullah, berjuluk Sunan Kalijaga. Maka kalau kita ngelihat sekarang kayak gitu, nakal-nakal kayak gitu, jangan kita sepelekan. Ini masih sementara, kita nggak pernah tahu kalau kelak mereka akan berubah jadi Sunan Jagakali, tukang mancing, apa tukang ngisih. Lah kita itu nggak tahu kok orang itu baiknya berapa, buruknya berapa. Yang jelas sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Betul? Betul? Dikira kalau udah jadi ustadz, udah jadi ajengan, udah jadi kiai, pasti baik aja, tok apik, terus gak ada jeleknya. Udah di sopo ngomong pret no, nyileh lambemu tak sampluk salon. Ini udah mewakili, saya ditambahin pret. Dikira kalau udah dipanggil ustadz kiai itu terus gak punya jelek, baik aja hidupnya. Makasih. Jujur ya, kayak saya ini, jeleknya banyak banget. Cuma Bapak Ibu nggak tahu, Anda nggak tahu. Andaikan tahu jeleknya saya, ya mungkin nggak mau dengerin ceramah saya. Yang paling tahu jelek saya ya istri saya. Bahkan istri saya itu tahu semua tentang saya, luar dalam. Makanya saya kalau suruh ceramah di hadapan ribuan orang kayak gini, enteng, wis wani tok isine. Jangankan cuman jamaah segini, 50 kali lipat jamaah ini saya disuruh ceramah, berani saya. Tapi suruh ceramah di depan istri saya seorang diri, gak berani. Nah karena dia tahu kejelekan saya. Misalnya dia lagi ngambek, lagi sewot, terus tak suruh duduk, ya, duduk kamu, plek, langsung tak ceramain. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah aku salam belum selesai udah diprek, tinggal pergi udah. Loh, apa istrinya kiai itu juga ngambek, juga sewot,
Lah dikira perempuan kalau udah dinikah sama kiai itu mesti langsung jadi wanita yang sholihah. Kalau jalan di depan suaminya merangkak, terus kalau ngomong alus, punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika. Ini loh ngalami sendiri. Namanya perempuan ya tetap perempuan. Ya ntar belakangan aja itu urusan perempuan. Sekarang kita ngaji dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Rasulullah itu insan kamil, manusia yang sempurna baiknya. Oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Kita kalau pengen baik, benar, diridhoi Allah, selamat dunia akhirat, kuncinya adalah mencontoh dan meneladani Rasulullah urusan apapun. Sehingga qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, perilaku dan ketetapan Rasulullah itu menjadi dasar hukum umat Islam seluruh dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Islam seluruh dunia urusan apa aja rujukannya Rasulullah. Saya sering kasih contoh ini. Ada umat Islam sholat subuh pakai kunut. Kenapa sholat subuhnya pakai kunut? Ya karena dasar hukumnya Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut. Yang dicontoh Rasulullah. Sementara ada umat Islam yang sholat subuh nggak pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya nggak pakai kunut, dasarnya ya Rasulullah kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Sama-sama ada dasar. Sehingga dulu sempat ribut, satunya pakai kunut, satunya nggak pakai kunut, debat kusir, bahkan sampai ada yang berantem harus kunut, satunya nggak usah kunut, harus kunut, nggak usah kunut. Alhamdulillah, masyarakat kita sekarang udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap, apalagi warga Perum Bumi Cikarang Makmur udah nggak ada yang ribut soal kunut karena udah pada nggak sholat subuhnya. Kalau lagi bulan Ramadan, ada umat Islam yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Kenapa 20 rakaat? Ya karena Rasulullah kalau bulan Ramadan sholat malamnya 20 rakaat. Dulu belum ada istilah tarawih. Ya qiyamul lail di bulan Ramadan itu Rasulullah selama sebulan Ramadan dan tiap Ramadan kalau sholat malam 20 rakaat. Banyak sahabat yang menyaksikan, cuma nggak dikerjakan di masjid dan nggak berjamaah karena Rasulullah khawatir kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti jadi wajib untuk umatnya. Rasulullah tahu persis kalau diwajibkan umatnya nggak bakalan mampu, apalagi warga sini. Kalau tarawih itu kan cuma ikut pembukaan sama penutupan saja. Sholat fardu yang 5 waktu aja kadang-kadang masih di korting. Ada yang sholatnya cuma maghrib sama isya itu kayak obat flu, mixagrip. Berarti sholatnya cuma mix isya karo maghrib. Ada nggak? Ada nggak? Orangnya datang. Perempuan apa laki? Pakai sarung apa pakai celana? Ada yang sekalinya sholat langsung ropelan, berarti 5 jadiin 1. Sholli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Lah nanti kalau taraweh diwajibkan terus kayak apa? Pasti nggak kuat. Nah, sehingga dengan dasar itu ada umat Islam yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Ada umat Islam yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Kenapa 8 rakaat? Lah karena mereka juga punya dalil
Rasulullah kalau sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan istiqamah 8 rakaat. Itu loh, satunya 20, satunya 8. Dulu loh ya. Itu dulu ribut, sekarang alhamdulillah udah enggak. Nah ya sama-sama bener, yang nggak bener itu yang suka nyala-nyalain. Apa itu orang NU tarawih mentang-mentang mau tarawih 20 rakaat tapi cepet banget. Tarawih kayak ngejar maling. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar entul-entul jadi guling-guling entut gobek-gobek. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Entul-entul jadi guling-guling entut. Ya 20 rakaat tapi cepet banget, nggak kualitas. Muhammadiyah juga gitu. Masa setahun sekali aja tarawih cuma 8, nggak niat itu. Itu dua-duanya salah. Yang bener saya netral, nggak usah tarawih. Orang keplek ya itu namanya. Nah ini perlu saya tekankan tentang toleransi, kerukunan, lebih-lebih. Ini kita udah masuk tahun politik, panas-panasnya politik, pol-polan lehitik-itik. Jangan mudah tergelitik, tapi harus kita sikapi dengan cerdik. Jangan sampai pemilu nanti licik, tapi mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang terbaik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya berpesan, beda pilihan silahkan, namanya demokrasi. Dan gak mungkin orang sekian ini pilihannya sama, gak mungkin, betul? Kata orang Jawa, seje utek, seje kerentek. Gak ngerti ya bene, seje hidup, seje karep, ngono kok. Ya gak mungkin lah orang sekian banyak kok pilihannya sama semua, tidak mungkin. Namanya demokrasi. Beda pilihan silakan, tapi namanya kerukunan, persatuan dan persaudaraan wajib tetap dijaga. Setuju? Setuju? Udahlah, 3 pasang capres cawapres yang sudah daftar di KPU, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Buktinya yang lolos verifikasi adalah 3 pasang capres dan cawapres itu, bukan pamanmu. Dan siapapun nanti yang terpilih itu adalah pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Betul? Nah kita warga biasa, kita orang kecil pokoknya ikut berpartisipasi, memberikan suara, karena nasbul imamah, milih pemimpin itu hukumnya wajib, harus ikut berpartisipasi, seraya berikhtiar, istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, mana yang kira-kira maslahah, manfaat dan membawa berkah untuk Indonesia, berdoa, yang mana yang mantap kita pilih. Halo, halo, mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberkahan untuk Indonesia. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tidak usah ribut, tidak usah poyok-poyokan, tidak usah gontok-gontokan, diriwangi petentengan ini loh. Sing mbok dukung dadi dirimu yo pancet, sing buruh pabrik yo pancet buruh pabrik. Apa kalau capres cawapresmu jadi terus dirimu langsung jadi direktur, langsung jadi manajer? Ya enggak, wong wajahmu wajah babu. Sing rukun nggih. Nggih. Wis pokoke lana capresuna walakum capresukum. Oke? Wis sekarang udah ndak musim ribut tengkar gara-gara itu. Ini udah saatnya Indonesia ini harus maju, Indonesia ini harus berkembang. Kalau yang di atas ribut-ribut kayak apa udah biarin. Yang penting sampean ikhtiar maksimal, donga sing akeh nanggone Gusti Allah. Muga-muga Indonesia tetap aman.
Muga-muga Indonesia tambah makmur, muga-muga tambah sejahtera, muga-muga tambah barokah. Wes ngono ae. Lah saya kalau mau ngomong politik bukan wilayah saya, malah salah kabeh kok ya. Dah. Engko sik to kok sarung ae. Aja nggupuhi ta. Iki gara-gara TikTok iki. Kacau kok. Loh, urusan apa saja kita disuruh mencontoh Rasulullah. Sampai berpakaian suruh mencontoh Rasulullah, makan mencontoh Rasulullah. Pokoknya mulai bangun tidur, melek sampai tidur lagi, semua aktivitas kehidupan kita kalau pengen baik bener mencontoh Rasulullah. Pakai sendal aja suruh mencontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau pakai sendal? Rasulullah kalau pakai sendal dipakai di kaki. Terus iya. Makanya kalau sendal dipakai di kuping itu dolim namanya. Yang dimasukkan kaki kanan dulu. Jadi kalau pakai kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan. Tapi kalau ngelepas kaki kiri dulu, kanan belakangan. Makan suruh mencontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah makannya? Pakai tangan kanan dengan 3 jari, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Nah ini yang harus kita contoh. Mohon maaf, bukan pakai 3 jarinya, tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah kalau makan itu sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Rasulullah itu kalau makan porsinya sedikit, caranya sedikit-sedikit. Lah kalau warga perumahan sini kan porsinya banyak, caranya banyak-banyak. Yang harus kita contoh itu sedikit dan sedikit-sedikitnya, nggak harus persis pakai 3 jari. Ya Rasulullah pakai 3 jari, emang yang dimakan kurma, roti, daging enak pakai 3 jari. Lah kalau sampean makan soto mau pakai 3 jari, soto semangkuk bisa 4 bulan nggak habis. Halo? Maka asal kita mau mencontoh Rasulullah dalam pola makan, dijamin kita nggak sakit-sakitan, dijamin sehat. Gimana Rasulullah kalau makan? Halo? Rasulullah itu nggak makan sebelum benar-benar lapar. Ketika makan sebelum kenyang udah berhenti. Jadi kalau nggak benar-benar lapar, Rasulullah nggak makan. Ketika makan sebelum kenyang udah berhenti. Nah, bedanya dengan kita, meskipun nggak lapar, sekalinya makan apalagi enak, meskipun udah kenyang nggak berhenti-berhenti. Ini saya sampaikan dulu ya, karena banyak orang yang salah dalam menafsirkan ittiba' li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontoh hanya tampilan luarnya saja, padahal jelas dinyatakan yang harus kita contoh adalah akhlaknya, kepribadiannya, perilakunya, bukan hanya tampilan luarnya saja. Rasulullah memelihara jenggot. Loh, iya memang itu sunnah muttafaq alaih. Ngingu jenggot itu sunnah muttafaq alaih. Tapi kalau bagi kita kan yo lihat-lihat dulu tuh, orang Arab itu jenggotnya tebel, kalau dipelihara dirapikan, keren, kelihatan gagah, handsome, cool, tambah ganteng. Lah jenggotmu cuma 7 lembar, mbok dawake ngeruwis-ngeruwis ketera angin mobat mabit guyoke wong. Rasulullah berpakaiannya jubah. Iya, Rasulullah itu jubahan sorbanan.
Tapi perlu diingat, yang jubahan surbanan bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal ya jubahan surbanan, Abu Lahab ya jubahan surbanan. Loh, berarti sama dong? Beda. Bedanya di mana? Jubahan surbanan, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah, bersahabat Rasulullah. Surbanan, jubahan, wajah angker, kereng, nyaprut, betutut, wajah kemerawuk, jemotos, Abu Jahal. Lah sampean nyontoh yang mana? Woi, bukan jubahan dan surbanannya, tapi perangainya, sikapnya. Understand? Undang-undang dalam berpakaian itu satu, nutup aurat, dua, suci, tiga, adab, sopan. Lah Rasulullah kok pakai jubah, pakai surban? Itu budaya bangsa Arab. Rasulullah menghargai budaya lokal. Andaikan Rasulullah hidupnya di Indonesia, yang mungkin pakaiannya Rasulullah ya kayak ini, kayak bapak-bapak ini, kayak kiai ini, kayak ini. Loh, ini sudah pakaian ala Rasulullah. Nutup aurat, udah. Suci, iya. Sopan, iya. Ya udah, pakaian ala Rasulullah. Loh, apa nggak boleh pakai jubah orang Indonesia? Bagus. Sholat pakai jubah, bagus. Sholawatan, dzikir pakai jubah, bagus. Ngarit jubahan. Ini nanti nggak dapat rumput, malah burungnya sendiri yang kesenjat. Manjat kelapa pakai jubah, belum dapat kelapa malah kelapanya sendiri dua itu meletus dua-duanya. Sak pikulane buklek ya Allah. Terus maaf, loh, jadi polisi suruh jubahan, ya ndak bisa ngejar maling. Nanti ada maling mau ngambil tembak, keliru nyemek tembak dhewe. Lah ini Pak, ojo guyang-guyu iki serius. Pakaiannya polisi kayak gini, ini udah pakaian ala Rasulullah. Nutup aurat iya, suci iya, sopan iya, ya malah harus begini. Jadi polisi suruh jubahan. Wah ini polisi nggak sunnah, ini nggak mau pakai jubah. Yang ngomong itu berarti koplak. Paham nggak? Lah kayak gitu, jangan salah. Yang dicontoh itu perilakunya, bukan sekedar tampilan luarnya. Oh, Rasulullah kalau ibadah korban yang disembelih onta. Ini instruksi untuk seluruh umat. Ibadah korban itu nyembelih binatang di daerahmu yang paling gede, dagingnya banyak, halal. Nah di Arab, tempat hidupnya Rasulullah, binatang yang gede, dagingnya banyak, halal itu onta. Nah kalau di Cikarang Selatan ini, ya sapi, kerbau. Maksa onta, aku harus onta, afdol. Rasulullah onta kok korbannya, aku cari yang afdol. Akhirnya maksa korban onta, yang malah dipenjara, tangkap polisi. Loh, dari mana dapat onta kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Mikir. Makanya apa wah ini nggak sama dengan Rasulullah, ini bid'ah, ini bid'ah ini. Lah kalau semua yang nggak ada, nggak dilakukan Rasulullah dibilang bid'ah, ya jangan pakai HP. Rasulullah nggak pernah WA, nggak pernah update status. Rasulullah nggak pernah bikin story kok. Bantingan HP-mu itu. Woi. Woi. Akhlaknya yang dicontoh, bukan hanya tampilan luarnya. Nanti tak jelasin kalau waktunya cukup, nggak cukup tahun depan ngundang lagi. Lah, sekarang kok semuanya disuruh nyontoh Rasulullah? Apa-apa kok suruh nyontoh Rasulullah? Sakganya, ya janjannya Rasulullah itu siapa toh? Janjane ini bahasa Indonesianya apa? Sebenarnya ini sak temene. Yang saya tanyakan itu
sakjane, janjane, itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Hah? Kok sebenarnya, kok sesungguhnya, ya janjannya itu. Aku bingung golek bahasa Indonesianya. Udah nggak usah bantah, tinggal dengerin loh. Tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Itu loh. Tiba itu bahasa Indonesianya jatuh. Lah nek tiba kejelumut, jatuh menjelumutkan diri. Menek bahasa Indonesianya memanjat, nek menek celingkrik, memanjat bercelingkrik. Gitu loh. Nguyuh, semua tahu bahasa Indonesianya kencing, tapi nek nguyuh hanyang-hanyangan, siapa tahu? Masa kencing makcrit? Enggak semua kok. Makanya iki wis tak pikir iki mesan. Sakjanya Rasulullah itu siapa kok? Nah ini, untuk menjawab itu mari kita berangkat dari satu makalah. Tolong semuanya menirukan ya, saya sampaikan. Yang ikut menirukan saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar, duitnya banyak, minimal gampang nyari utangan. Kok emoh ini? Apa minta didoakan susah nyari utangan? Wajahmu wajah kreditan ngono. Yang nggak ikut menirukan, awas ya, saya doakan nanti kalau tidur nggak inget apa-apa. Besok kalau berak kakinya ketekuk. Ora ditekuk ya angel kok. Mosok ngisi ngambek sembujung. Metune pendeng-pendeng kok. Ayo ditirukan sama-sama nggih. Biar nggak ngantuk. Ya sarung tapi nanti. Iku seorang sarung tak antem degan no. Ayo ditirukan sama-sama. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih. Wes, ya udah sekarang dilanjut. Bapak Ibu nyautnya manusia, gitu nggih? Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Nah, akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Oke, 2 hal, manusia dan tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Secara kurikulum desain, mulai ujung rambut sampai ujung kaki manusia. Sifat-sifatnya manusia, karakternya manusia. Sebagai manusia, Nabi Muhammad ya makan, ya minum, ya lapar. Bahkan seringkali kalau lapar itu perut beliau diganjel pakai batu, diikat. Nabi Muhammad manusia, ya tidur, ya pernah nggak punya duit, emang manusia. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit ngutang. Makanya sampeyan yang banyak utangnya jangan khawatir nggak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Tetap umatnya Nabi Muhammad, cuma hobi utang. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit ngutang. Maka warga BCM, warga BCM yang baik kalau nggak punya duit ngutang, jangan nyolong, apalagi korupsi. Loh, ini kok ditepuk tangan nih orangnya datang. Halo, halo,
Maaf, Nabi Muhammad ya kerja. Bahkan Nabi Muhammad itu pekerja keras. Kecil aja udah menggembala kambing, remaja dagang. Beliau bersabda, kana Adam harisan. Nabi Adam itu petani. Wa kana Daud najjaron. Nabi Daud itu arsitektur. Wa kana Musa mukabbisan. Nabi Musa itu peternak. Wa kuntu tajiron. Aku pedagang. Nabi Muhammad kerja. Jadi nggak bener ya kalau ada orang Islam kok nggak mau kerja. Dongo tok, wiridan ya, pengen dapat duit. Ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, sok 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 sok, ya rusak, ya rusak, sok 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 sok. Di langit itu nggak ada percetakan duit. Ya kerja, utangnya banyak, pengen lunas ya kerja cari duit, bayar utang. Utangnya banyak, ke masjid tiap hari. Ya mungkin bisa lunas kalau nyuri kotak amal. Nabi Muhammad ya nikah, punya istri, punya anak, manusia. Dan sifat basyariahnya ditampakkan oleh Allah agar mudah dicontoh oleh kita manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad perang juga pernah kalah. Dikira kalau udah Nabi itu nggak pernah kalah, menang terus. Emang disetting kayak gitu sama Allah, dibikin kalah. Ini supaya bisa dicontoh oleh umatnya. Kalau dalam persaingan kalah harus seperti apa gitu loh. Lah perang Uhud kalah. Nabi Muhammad dalam peperangan juga dikawal. Turathun Nabi. Ada sahabat-sahabat pengawal Nabi, itu kepalanya namanya Zubair bin Awam. Turathun Nabi. Dikawal. Kenapa dikawal? Karena nggak ada jaminan kebal senjata. Dipikir kalau udah Nabi dibacok ting. Halo, halo. Loh, kalau presiden punya pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Nabi juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Itu kepalanya sahabat Zubair bin Awam. Kiai juga punya pas pamki, pasukan pengamanan kiai. Siapa? Banser. Loh iyalah lah, kalau presiden dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya kiai dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Nah, makanya izin dan babinsa rungokne. Loh, TNI sama Banser itu sama-sama dorengnya. Yang nggak sama itu kan bayarannya. Kalau dorengnya sama, malah kalau kita runut sejarah, Banser itu lebih tua daripada TNI. Lah TNI lahir tahun 1945, bulan Oktober Indonesia sudah merdeka. Loh, Banser dirintis 1934, resmi 1937, Indonesia belum merdeka, dan Banser dibentuk untuk melakukan perlawanan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Loh, isinya ya para ulama, para kiai, pasukannya para santri. Ya akhirnya cikal bakal TNI Polri itu ya para kiai, para santri. Ngono dan. Makanya Banser itu kakaknya TNI, sehingga ngalah, nggak mau gaji, biar gajinya diterima adiknya saja. Kakak kok ngalah. Cuman Allah itu adil, meskipun nggak dapat gaji tapi bintangnya lebih banyak. Kalau TNI bintangnya kan cuma 4, itu udah jenderal, mentok 5 jenderal besar, cuman berapa orang. Banser bintangnya 9. Loh, di atas obat sakit kepala. Obat sakit kepala bintangnya cuma 7. Banser bintangnya 9. Jadi Banser itu kakaknya TNI. TNI kalau ketemu Banser hormat kakak, harusnya gitu. Hidup Banser. Iki Banser endi to kok gak semangat blas ya. Ngono ki direwangi kok. Ngono lho. Lho, lah iyalah. Lah TNI itu baru terbentuk 1945, bulan Oktober Indonesia ada merdeka kok.
Itu cikal bakalnya ya kiai sama santri-santri itu. Makanya kalau ada TNI, Polri, pejabat mau hormat sama ulama, sama santri, sinergi, insya Allah barokah. Tapi kalau meremehkan apalagi zalim sama santri, mesti kualat. Loh, kalau nggak terima silahkan berdiri. Satu orang nih kok enteng. Loh itu coba pertempuran 10 November yang dahsyat itu. Salahnya ono sing ngantuk kok. Lah itu nikah Belanda, Jepang, Inggris, Amerika mau merebut kembali Indonesia. Lah itu siapa yang membunuh pimpinan tentara sekutu namanya Jenderal Malabi itu? Santri itu yang membunuh, bukan polisi, bukan tentara, santri yang membunuh. Itu loh. Saya tahu langsung, tahu sendiri saya pas nonton filmnya itu. Jadi nah, dari mana saya tahu kalau nggak dari film, wong saya belum lahir. Nah, tapi film itu kan fakta sejarah. Lo tentara belum lahir dan kok koyo gak terima no modelnya. Wong loro enteng lah terima wong loro. Lah dadi cikal bakal TNI Polri itu santri mayoritas. Kok santri mayoritas? Lah bangsa Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Dulu zaman Belanda, sekolah yang ada itu cuman sekolah miliknya Belanda. Yang boleh ikut sekolah itu minimal anak Tumenggung, anak bupati ke atas itu boleh ikut sekolah. Ya, anaknya camat itu nggak boleh ikut sekolah, apalagi anaknya kepala desa, ketua RW, ketua RT, nggak boleh ikut sekolah. Hanya anak bupati ke atas yang boleh ikut sekolahnya Belanda. Lah terus yang lain ya ke pondok pesantren larinya pendidikannya. Anaknya camat, anaknya kepala desa, anaknya orang-orang awam itu semua pendidikannya ke pondok pesantren gitu loh. Makanya dengerin lo yang berjuang itu ya kan dari pondok pesantren kan, yang berpendidikan pendidikannya hanya ada di pondok pesantren. Mau ikut sekolah sekolahnya Belanda nggak boleh, bukan nengrato, bukan bangsawan. Jadi semua ke pondok pesantren. Sehingga para pejuang itu cikal bakalnya ya pondok pesantren itu. Jenderal Sudirman itu santri tulen, panglima besar pertama, kepala madrasah diniyah Jenderal Sudirman itu. Beliau daimul wudhu, nggak pernah batal. Beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Beliau istiqomah puasa Senin Kemis. Ayo sampean berdua. Ya harusnya anak buahnya kan ya harus mencontoh jenderal besarnya, santri. Makanya pantas diperingati Hari Santri Nasional, apresiasi Hari Santri Nasional, pantas. Ini ngono lho. Nah ngono melok keplok. Loh saya lo di hadapan jenderal TNI, jenderal Polri ya saya sampaikan, ini saya sampaikan itu di depan jenderal, apalagi di depan ngono kuwi. Wong pangkatnya lagi rengget-rengget. Loh ini memang sejarah kok. Loh gak terima apa Bu ya? Lah tak catet NRP ini besok karirnya selesai. Yo enggak, iki yo ben kuat mentale. Ini enggak kuat mental yo karuane ta yo saiki. Mumpung saya belum pulang. Gini. Lah ini TNI Polri dengan santri itu satu, sinergi sampai sekarang. Itu loh, makanya izin dan pantas diperingati Hari Santri itu. Itu. Ini ada yang nanya, kenapa bukan Hari Kiai yang diperingati? Lah nanti kalau dituruti ada peringatan Hari Kiai kok Bunyai ini yang jaluk. Jadi ada peringatan Hari Bunyai, ada peringatan Hari Gus, ada peringatan Hari Neng. Orang barbar. Santri itu sifatnya umum. Kalau kiai kan lebih khusus, dan setiap kiai pasti santri. Meskipun udah jadi kiai tetap berjiwa santri. Tapi tidak semua santri bisa jadi kiai.
Makanya yang diperingati hari santri lebih umum. Kenapa? Kalau kiai pasti santri, tapi santri belum tentu bisa jadi kiai. Kayak itu ya santri, tapi kan gak iso jadi kiai potonganmu. Lah sampean dadi kiai yang bingung no wong gak iso ngaji. Ya kayak ada peringatan hari buruh, tapi kan nggak ada peringatan hari majikan. Karena setiap majikan pernah jadi buruh, tapi nggak semua buruh bisa jadi majikan. Ada peringatan hari anak, tapi nggak ada peringatan hari orang tua. Semua orang tua pernah jadi anak, tapi tidak semua anak bisa jadi orang tua. Kadang masih remaja udah mati, koyo iku sedolok engkas. Halo, halo. Nah kayak gitu loh ya, dulu hanya ada peringatan hari ibu saja, sekarang bapaknya protes nggak terima ada peringatan hari bapak. Yang benar ya hari ibu itu yang diperingati, karena setiap bapak dilahirkan oleh ibu, tapi ibu tidak dilahirkan oleh bapak, ngono. Sehingga wanita sama pria itu beda dalam Islam. Wanita itu makhluk khusus, perlu perlakuan khusus, perlu perhatian khusus, dan ada istilah-istilah khusus. Sehingga kalau wanita kerja lagi hamil boleh minta cuti hamil, tapi laki-laki nggak boleh minta cuti menghamili. Gampang kok angel, beda. Loh, laki-laki sekarang kalau sama wanita kalah kok. Maka wanita ada istilah khusus. Al-Quran saja ada surat khusus An-Nisa, surat wanita. Surat Ar-Rijal nggak ada. Udah dibilangin kok, berarti wanita yang masuk gedong wanita lho, ono ngono ku. Polisi wanita, polisi lanang wakeh, tapi yang enggak dijuluki polisi pria, ya polisi ngono tok. Dong wanita, dharma wanita, dharma pria enggak ada. Menteri peranan wanita, emansipasi wanita, pembalut wanita, pembalut pria enggak ada. Ngaji fikih itu enggak dianggap sempurna sebelum ngaji fiqhun nisa, fikih wanita. Ada darah wanita, darah pria gak ono sing bahas. Sehingga salah ya kalau dibilang pria lebih baik daripada wanita, lebih tinggi derajatnya daripada wanita. Jangan mentang-mentang jadi laki-laki dalilmu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mesti lebih baik. Yaitu kalau dulu, sekarang ndak. Orang tua sekarang itu malah lebih seneng punya anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak perempuan masih bisa bantu orang tua, masih mau nyuci, masih mau bantu ibunya nyapu, masih mau bantu ibunya masak, masih mau suruh belanja juga mau. Tapi kalau anak laki-laki, mangan turu, makan tidur, melek-melek dolanan HP, keluar peda motoran, gini apa mboten? Ngono diomongi sekarang kok. Prestasi itu sekarang rata-rata bagusan perempuan daripada laki-laki. Saya udah survei kok di sekolahan-sekolahan itu yang masuk 10 besar best 10. Oh ya, the best 10 itu banyak yang perempuan, perempuannya 8, laki-lakinya cuma 2. Di pondok-pondok pesantren juga gitu, ngafalin Quran itu cepat santri putri daripada yang putra. Makanya kalau laki-laki punya prestasi apa, wanita sekarang juga punya. Ayo kamu laki-laki mau mengandalkan punya ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita juga punya kelulusan plus kemulusan 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita sekarang juga punya keterampilan plus penampilan 3-0. Ayo kamu. Laki-laki mengandalkan skill, lo wanita sekarang banyak yang punya skill plus sikil plus pentil 4-0. Ya nggak tono sing LL kuwi kok. Ayo rungokne. Laki-laki mengandalkan prestasi. Oke, wanita sekarang juga punya prestasi plus tubuh yang seksi 5-0. Lah tubuhnya menarik perempuan daripada laki-laki. Ada anak perempuan udah gede jadi perawan, malam-malam tidur sendirian di pos jaga. Rame sing ngrubung akeh. Menarik. Ayo coba anak laki-laki gede jadi Joko. Bengi-bengi turu ijen no gerdu sepi, paling dirubung nyamuk. Nah berikutnya tuh kan mulai sayang sama aku. Ya udah, aku tuh tak pikir wah ini aku kan udah lama mulai tahun 2010
2007, terus saya di Cikarang, Tangerang, Bekasi itu 2010, 2012. Tak pikir orang-orang udah pada bosen sama aku. Tak pikir jamaahnya dikit, saya nggak nyangka aku ternyata jamaahnya segini banyak. I love you semuanya, I love you, I love you, I love you. Alah sing tuwek ra usah endel. Ini khusus yang muda Kisbay. Giginya tinggal 2 ngene-ngene. Gila nih. Dah yang tua aku nggak mau, tak kembaliin. Tuwek melok-melok. Nah. Nabi Muhammad perang dikawal. Kenapa? Ya nggak ada jaminan kebal senjata. Loh, Nabi Muhammad, halo, kena lempar batu, bendol, berdarah, gitu loh. Makanya kalau ada warga sini ya kena lempar batu kok bendol, yakin itu umatnya Nabi Muhammad. Lah kena lempar batu sak kepel piar, batunya hancur, dia meringis, itu umatnya Limbat itu. Nabi Muhammad juga pernah sakit, emang manusia. Dan kalau lagi sakit, Nabi Muhammad ya berobat ke tabib. Kalau sekarang ya ke dokter, dikasih ramuan ya diminum, ikhtiarnya begitu. Loh, Nabi kok sakit? Supaya bisa dicontoh umatnya. Kalau lagi sakit seperti apa? Nyontohlah Nabi Muhammad. Mbok gati-gatekno aku. Dilanjut apa enggak ini? Maka kita umatnya Nabi Muhammad kalau lagi sakit harus berobat. Ikhtiarnya seperti itu. Orang Nabi Muhammad kalau sakit berobat, dikasih obat juga diminum. Ya, jangan hanya mengandalkan tawakal, tawakal, tawakal. Penyakit yang bikin Allah, sehat sembuh yang bikin Allah. Kalau Allah udah menyembuhkan, kun fayakun, ya sembuh. Penyakitnya parah nggak pernah berobat, nggak mau berobat. Pokoknya kalau Allah menghendaki sembuh, kun fayakun, ya sembuh. Insya Allah bongkok. Ya berobat. Sengaja ditampakkan sifat basyariahnya agar bisa dicontoh. Halo, halo. Kalau Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak bisa dicontoh. Nabi Isa itu sama sekali nggak pernah lupa. Loh, ini manusia apa bukan kok nggak pernah lupa? Kalau Nabi Muhammad pernah lupa, emang dibikin kayak gitu sama Allah. Mbok gak digatekno aku. Dilanjut apa enggak ini? Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak nampak, sehingga nggak bisa dicontoh. Nabi Isa itu sama sekali nggak pernah lupa. Loh, itu manusia apa bukan? Coba, Nabi Isa itu kalau dibohongin jadi. Misalnya ya, ada ibu-ibu gendong bayi, ditutupi pakai kain, ketemu sama Nabi Isa ditanya, Bu itu yang digendong apa Bu? Batu. Saking keselnya misalnya, nggak suka sama Nabi Isa. Yang digendong bayi, cuman dia ditanya sama Nabi Isa, Ibu yang digendong itu apa Ibu? Batu. Ini bayi langsung jadi batu. Nabi Isa nggak bisa dibohongi. Ada orang kaya bawa duit 2 koper, ketemu sama Nabi Isa, terus nggak lama lewat pengemis, dibilangin sama Nabi Isa, Pak tolong Pak, pengemis itu dikasih duit, aku nggak bawa duit. Lah itu yang dibawa apa Pak? Sampah. Duit 2 koper langsung jadi sampah. Ini Nabi Isa. Ada ibu-ibu ya, marahin suaminya, ngomelin suaminya. Laki-laki nggak bener, ngasih duit belanja dikit, kalau masakan nggak enak ngomel-ngomel. Masa dari dulu istri suruh ngalah, terus padahal orang rumah tangga itu mestinya ya nggak begitu, musyawarah kalau ada apa-apa gini. Terus Nabi Isa tahu, terus dinasihatin, Ibu istri nggak boleh kayak gitu, istri itu harus taat sama suami, awas kualat loh ya. Kualat gombal, langsung mati di tempat. Untung ini tidak menangi Nabi Isa. Misalnya kok menangi Nabi Isa, warga sini banyak yang duda. Lah istri lagi kata setor nih Nabi Isa, mati. Nabi Isa itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa dicontoh. Coba, lah minta makanan,
Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Ya Allah, minta makanan dari langit, glodak turun makanannya. Nggak bisa dicontoh. Sehingga ketika Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, umatnya bingung. Ini siapa yang meneruskan? Gimana cara nyontohnya? Umatnya bingung, nggak ada yang bisa melanjutkan. Lah kalau Nabi Muhammad wafat, Islam makin berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena penerusnya bisa mencontoh Nabi Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi generasi jalan. Nabi Muhammad bisa dicontoh. Kalau Nabi Isa nggak bisa dicontoh. Lahir nggak punya bapak. Gimana cara nyontohnya? Wong ibunya Nabi Isa itu Siti Maryam itu ndak punya suami, tahu-tahu hamil, terus punya anak. Lu gimana cara nyontohnya? Lah kok ada perawan apa anak perempuan BCM sini nggak punya suami terus hamil terus punya anak. Loh Mbak, suaminya mana? Aku kan nyontoh Maryam. Itu perawan gendeng. Lah gimana nyontohnya Nabi Isa? Ayo coba. Kalau Nabi Muhammad punya bapak, punya ibu, dan beliau lahir dalam keadaan yatim, bisa dicontoh. Sekarang banyak anak-anak yatim, kalau lagi ada event anak-anak yatim, ada santunan, dipanggil naik panggung satu-satu, dikasih map, dikasih amplop, dikasih bingkisan, dikasih duit, seneng. Sampai ada anak kecil di pangku ibunya di bawah panggung, Bu, aku kapan yatim Bu? Aku kok nggak dipanggil Bu, aku kok nggak yatim Bu, cari ibu ono takokno bapakmu dewe. Aku yo selama pengen bapakmu nang mati kok. Lah Nabi Isa nggak bisa dicontoh. Kalau Nabi Muhammad bisa dicontoh. Nabi Muhammad pernah lupa? Pernah. Nabi Muhammad pernah lupa bilangan rakaat dalam sholat. Waktu itu sholat duhur berjamaah, Nabi Muhammad jadi imam. Yang berada di saf awal barisan depan itu akabirus sahabah, sahabat-sahabat utama, sahabat yang pinter-pinter di saf awal. Ya biasa kalau ada acara apapun, forum apapun ya yang pinter-pinter ya di depan, yang pinter-pinter ya naik panggung. Kayak inilah yang pinter-pinter ya naik panggung, ini yang pinter-pinter. Yang goblok ya yang ngelempoh-ngelempoh di belakang. Yuk sampai sekarang ini sampai yuk wis talah terima-terima no nasibmu. Sampean lek pinter lungguhmu gak ning kono. Ini wis tok trimo to trimo ben cepet urusane. Ini sahabat yang pinter-pinter ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pokoknya kapsing sahabat yang pinter-pinter yang pembesar-pembesar itu di depan, di saf depan. Nah, di belakang itu yang nggak pinter ya kayak ngene iki lah. Nah, di belakang itu ada namanya Dzulyaden. Itu ya gak pinter. Ya gak pinter lah pokoknya. Agak on. Sholat zuhur dapat 2 rakaat. Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus zikir wiridan. Ini sahabat-sahabat yang di depan diem. Kalau warga sini kan ada imam kayak gitu terus zikir sambil ngingetin imam baca apa? Allah ya Karim, ngono diarani oon kok emoh. Kalau ada imam yang lupa kayak gitu loh, biasanya Bapak, Mas, zikir ngingetin imam baca apa? Subhanallah. Lah ini sahabat yang pinter-pinter ini diem. Nggak ada yang baca subhanallah, nggak ada yang ngingetin. Loh, kenapa? Ya karena memang pinter. Orang pinter itu kan pemalu. Orang pinter itu kalau bahasa Jawanya sungkan, isin malu. Lah nek wong goblok kan ra duwe isin. Makanya meskipun dikasih ya ini ada jeruk, ada kelengkeng, ada anggur, ada pisang, ada macam-macam. Loh, plastiknya aja itu masih utuh. Padahal aslinya ya pengen. Ayo ngomong gak pengen loh. Tapi utuh kalau nggak percaya loh. Plastiknya aja belum dibuka. Mergo apa? Pinter, isin, padahal ya pengen, tapi mau makan malu. Wong pinter isinan, coba iki diuncalno ning kono. Amblas sak kulit-kulite. Soale wong goblok ra duwe isin.
Ayo kapan kene iki sing mentolo mangan berarti goblok. Goblok munggah panggung. Loh, yang kedua, solidaritasmu di mana? Sampean wis lungguh ning dhuwur ana kambale enak kayak gini. Coba yang di sana itu lungguh grogalan itu. Bokongnya sampai ngetok-ngetok, nggak dapat apa-apa. Loh, sampean kok tega-teganya makan? Mana solidaritasmu sama saudaramu yang di bawah? Nah, yakin sing keploki melarat kabeh. Loh makanya saya disuguhi macam-macam kayak gini, ada degan, ada kopi, ada susu, ada buah macam-macam. Yang nggak tak minum, nggak tak makan, wong aku nggak goblok kok. Isin aku sungkan, orang pinter isungkan. Pengen kok. Jajal ya. Nah, satu aja yang ngerebut segitu banyak. Orang goblok ya kayak gitu. Tapi kalau ini misalnya, monggo Pak, gak gelem wong pinter. Tapi lek kono, ayo coba. Loh, delon. Nah. Loh ya, yang ngono kuwi. Sahabat yang pinter-pinter yang di depan itu diem. Kok nggak ngingetin? Ya karena memang pinter. Mereka berpikir, loh kok mau diingetin gimana? Rasulullah kok diingetin? Berpikir yang kedua, mau diingetin gimana? Jangan-jangan sekarang ini sholat duhur direvisi. Jadi 2 rakaat. Loh kan pernah terjadi revisi arah kiblat itu juga ketika sholat sedang berlangsung. Dulu awal-awal diwajibkannya sholat itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang digempur habis-habisan sama Zionis Israel laknatullah. Mudah-mudahan Israel dihancurkan oleh Allah. Masya Allah, itu udah kejahatan perang yang luar biasa itu. Perempuan, anak-anak dihabisi, rumah sakit dibombardir, tengah malam orang lagi tidur diserang. Itu kan udah kejahatan perang internasional. Ngono Amerika yang bedek kae. Wis tapi sampean ya ora usah budal merono. Kendat kae. Sampean ya cukup mendoakan dari sini dihizib didongakne. Wong sampean ya ora iso nyekel bedil ngono. Ayo jihad sana ke Palestina, jihad sana, kendat lek potonganmu. Jihadnya kita beda, nggak harus ngangkat senjata. Kalau punya duit ya jihadnya pakai duit, bantu saudara-saudara kita yang di sana. Nah senjata kita ya doa silahul mukmin. Masya Allah. Pokoknya aku petuk wong Israel no kene tak jejeki tenan no. Ayo praktek, kamu jadi Israelnya, ayo sini kamu. Ayo kamu jadi Israelnya sini, tak praktek no. Kok ngeyel. Lo awal-awal sholat itu menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, ketika Rasulullah sholat di satu masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Masjid Qiblatain itu di Madinah. Kalau zaman nggak tahu Madinah itu baratnya Madiun. Nah itu lagi sholat asar dapat 2 rakaat, malaikat Jibril turun bawa wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Langsung putar haluan hadap Ka'bah arah Masjidil Haram. Itu revisi arah kiblat terjadi ketika sholat sedang berlangsung. Makanya sahabat yang di depan yang pinter-pinter mikirnya gitu, mau diingetin jangan-jangan ini sholat duhur direvisi tinggal 2 rakaat, makanya diem. Nah dari belakang ada Dzul Yaden yang nggak pinter tadi teriak. Emang wong goblok itu senengannya teriak-teriak ya kayak tadi, belum apa-apa udah sarung jeruk gedang. Ini wong goblok ini kakek cangkem ngono kuwi. Ya maaf tak cangkem ke. Ini bahasa Jawa Timuran memang kasar. Nek cara kene kan cocot ya. Lo emang orang bodoh ya kayak gitu, sukanya teriak-teriak. Ini Dzul Yaden dari belakang teriak.
Ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah. Muhammad, sampean lupa apa ini sekarang sholat diringkes, zuhur jadi 2. Ini sahabat yang di depan ini, siapa teriak-teriak? Mesti wong goblok ya, mesti wong goblok ya. Rasulullah yang ngerasa nggak lupa. Beliau menjawab, mana situ wa ma qusiratis shalah. Aku nggak lupa, sholat juga nggak dikosor, nggak diringkes, zuhur tetap 4 rakaat. Nah, ini orang goblok ini dijelasin itu dia nggak terima, malah metenteng, apalagi ngerasa bener, malah metenteng. Makanya wong goblok ya petentengan ngono. Dikongkon meneng ya sik bengok ae ngono kuwi, goblok pancene. Wallahi ya Muhammad, sholaita dzuhra rakaataini. Demi Allah, ini tadi sampean sholat zuhur cuma 2 rakaat, biasanya kan 4. Lah karena orangnya metenteng, Rasulullah yang lagi zikir itu akhirnya memandang sahabat Abu Bakar Siddiq yang terkenal jujur, nggak pernah bohong. Rasulullah memandang sahabatnya itu, dan ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menganggukkan kepala. Ganti mandang Sayyidina Umar yo, ganti Sayyidina Utsman yo. Taulah bahwa Rasulullah memang masih 2 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau berdiri, hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Nah ini jadi hukum. Kalau kita ngalami lupa bilangan rakaat dalam sholat, dan yang hadir di sini, saya yakin semua pernah ngalami lupa bilangan rakaat dalam sholat, betul? Kalau nggak ngalami berarti gak sholat. Pokoknya gak tahu ngalami lupa bilangan rakaat sholat berarti gak tahu sholat. Nah aku sih ngomong kuwi wonge pasti pernah ngalami. Lah ibu kayak gitu, misalnya ibu lagi sholat duhur di rumah, atau di belakangnya ada anak entah belajar entah main HP, ibu diperhatiin sama anak. Begitu ibu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bu, saman lah rakaat kok wis salam, sholat apa bu? Ibu sholat duhur, baru 2 rakaat. Enggak kok, udah 4. 2 rakaat udah salam. Masa iya? Ya udah tak tambahin, nanti ibu mau makan dulu. Ya enggak boleh bu, ya langsung gitu ya. Nah ini hikmahnya apa? Dari peristiwa ini hikmahnya, untung ada orang goblok. Loh iya, untung ada orang goblok. Ternyata orang goblok itu manfaatnya besar. Misalnya waktu itu nggak ada orang goblok, sekarang sholat duhur kacau. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Karena semua yang dilakukan Rasulullah, apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah menjadi dasar hukum. Rasulullah pernah sholat duhur 2 rakaat, jamaah pula. Berarti sekarang sholat duhur kacau, boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Warga BCM sini mau jamaah sholat duhur di masjid, masbuk, ketinggalan sampai masjid, sholat udah dimulai, bingung dia, ini duhurnya pakai 4 apa pakai 2 gitu. Makanya orang goblok itu penting. Hidup para goblok. Loh, dengan adanya orang-orang bodoh, kehidupan ini jadi dinamis. Loh, orang pinter itu butuh orang bodoh untuk praktek. Orang kelihatan pinternya kalau bisa minterin orang bodoh. Bahkan maaf, saya bisa datang ke sini, ini ya barokahnya orang goblok-goblok itu. Lah kalau warga perumahan sini udah pinter semua, ngapain bikin pengajian datangin jauh-jauh dari Jawa Timur? Nah, sing keploki goblok kabeh. Maka terima kasih para goblok-goblok sekalian, karena dirimu aku hadir di sini. Loh, ya maaf, kayak polisi ini butuh maling. Untuk apa? Praktek. Polisi kelihatan kualitasnya kalau bisa menundukkan maling-maling, bisa melumpuhkan maling-maling. Makanya maling itu hukumnya wajib ada. Lah kalau nggak ada ya polisi nggak ada gunanya. Itu loh. Makanya polisi itu butuh maling. Gue praktek, kelihatan kualitasnya kalau bisa melumpuhkan dan menundukkan maling-maling. Bahkan kadang-kadang pengen cepet naik pangkat aja kerja sama maling kok. Ayo kalau nggak terima berdiri. Oknum. Tapi yang kayak gitu sekarang disikat habis sama institusi Polri.
institusi Polri itu sekarang bersih-bersih. Oknum yang nggak beres-beres sikat semua. Wek meneng otak antemi pisan. Ya gini dan wong goblok ya kayak gitu dan. Sukanya teriak-teriak kayak gitu. Ya udah. Loh, kehidupan ini jadi dinamis. Ada yang sakit, itu kehidupan jadi dinamis. Sehingga ada farmasi, ada obat-obatan, ada petugas kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Iya. Iya. Tembus. Emang dibikin kayak gitu sama Allah. Supaya bisa dicontoh umatnya. Rasulullah sakit lama nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana-mana nggak sembuh, udah minum ramuan macam-macam nggak sembuh-sembuh. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, sakitnya Anda bukan sakit biasa, Anda kena sihir. Itu di belakang rumah Anda ada batu besar, di bawahnya itu ada barang, itu sihir. Barangnya diikat pakai 11 tali ikatan. Ambil itu barang, lepas tali ikatannya, pasti engkau akan sembuh. Rasulullah langsung manggil sahabat-sahabatnya. Ini tadi malaikat Jibril datang, aku dikasih tahu ternyata aku kena sihir. Coba di belakang rumahku itu ada batu besar, ambil itu batunya, di bawah batu besar itu ada barang, diikat dengan 11 tali ikatan. Ambil itu barangnya, bawa ke sini, lepas tali ikatannya. Kata Jibril, kalau tali ikatannya udah lepas, aku sembuh. Diambil barangnya sama para sahabat, terus diserahkan ke Nabi. Ini ya Rasulullah barangnya. Udah sekarang lepasin itu talinya. Sahabat gak ada yang bisa ngelepas tali ikatan itu. Semua gak bisa. Padahal talinya kelihatannya biasa, tapi gak bisa ngelepas. Emang sihir. Sampai sahabat yang terkenal paling gagah, paling kuat. Ini aku sing maju. Ngudari ngene dak entos. Sayyidina Umar teko Madura. Ngudari ngene ndak iso kabeh. Kene aku sing ngudari. Sayyidina Umar maju, dilepas sama Sayyidina Umar berusaha. Ternyata nggak bisa juga. Aduh, kok lot-alot tibake. Lalu Sayyidina Umar pun yang terkenal sakti dan kuat, ndak mampu, kok lot-alot tibake. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, nggak ada yang bisa ngelepas, sahabatmu sesakti apapun nggak ada yang bisa ngelepas. Bacakan ini. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah berupa surat Muawwidzatain, yang artinya 2 perlindungan. Ini dalam sejarah turunnya Al-Quran, satu-satunya peristiwa 2 surah turun sekaligus. Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. 2 perlindungan. Yang 2 surat itu jumlah ayatnya 11, sama persis dengan jumlah tali ikatan benda sihir tadi. Dibaca sama Rasulullah. Setiap dibaca 1 ayat, talinya lepas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Par! Talinya lepas. Malikin nas. Par! Ya tali lepas mosok cerut ngono. Ya tar. Nah iki pidato sing nglarangi modele ngene iki. Ya kalau pengen murah ya ketua RT-mu suruh ceramah sendiri. Ayo teh RT gantenono teh. Ilahin nas. Tar. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan itu lepas. Langsung Rasulullah sembuh seketika. Nah, semenjak peristiwa itu, setiap mau tidur Rasulullah selalu membaca surah Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuhnya. Ini sekaligus ijazah untuk seluruh umatnya. Jadi Muawwidzatain setiap mau tidur itu Rasulullah baca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Ini bisa untuk tolak santet, tolak sihir, tolak serangan jahat kayak apapun. Udah nggak perlu ke dukun, entek-entek gula.
Orang Islam kok datang ke dukun gitu. Udah punya surah Muawwidzatain itu, baca setiap mau tidur. Itu Rasulullah. Terus iya ya sebentar ya. Nah, sebentar dulu. Terus ini dari segi bahwa Rasulullah manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Sama-sama. Sekali lagi. Sekarang dilengkapi dan disempurnakan dengan yang Maha Esa. 1, 2, 3. Nah, pinter. Sing kono kok langsung yang Maha Esa. Ono ketuhanan nih. Ya, memang sama-sama manusia tapi beda. Rasulullah sebagai manusia berkeringat, keringetan kayak sampean juga keringetan, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi, belum ada parfum zaman itu. Keringat Rasulullah harum mewangi, jadi rebutan. Keringatmu. Nah, kalau keringatmu kena ketambahan bahannya bumbu sayur asam. Sebagai manusia Rasulullah juga meludah, tapi ludahnya Rasulullah obat. Abu Bakar Siddiq disengat kalajengking, satu riwayat ular berbisa, bengkak, membiru, racun menjalar ke sekujur tubuh, diludahi sama Rasulullah. Ayo praktek sini, ada yang tak ludahi? Terus langsung sembuh seketika. Nah, kalau ludahmu loh ngono, loh Rasulullah ya maaf buang air kecil, kencing, tapi kencingnya Rasulullah sama sekali nggak berbau dan nggak berbekas. Begitu keluar, hilang ditelan alam. Uyuhmu pesinge fidini wa dunya wal akhirah. Emang lanang es keracak kayak minyak goreng. Apalagi perempuan, yes, itu masih ada seruitannya. Itu kencing perempuan itu jauh lebih bau daripada kencing laki-laki. Loh, makanya kalau bayi aja perempuan nggak ada kencingnya najis, mukhafafah itu nggak ada kok. Soalnya luwe bau. Ngono kok mbok senengi. Loh, Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang dikatakan Nabi tidak berangkat dari kemauan sendiri, tapi berdasarkan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu. Sehingga sampeyan percaya sama Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah melihat Allah? Kok percaya? Percaya enggak kalau malaikat Israel itu ada? Percaya enggak kalau malaikat Israel itu ada? Udah pernah ketemu? Yang pengen ketemu sekarang angkat tangan tak fatihai. Belum pernah ketemu kok percaya? Lagi. Percaya nggak ada alam kubur? Percaya nggak ada alam barzah? Udah pernah ke sana? Kok percaya? Percaya nggak kalau nanti ada hari kiamat, alam semesta ini akan hancur? Terus kiamat itu kejadiannya kapan? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Ayo coba. Kita nggak pernah melihat Allah, tapi kita percaya. Kita nggak pernah ketemu malaikat Israel, tapi kita percaya ada. Kita belum pernah ke alam kubur, itu ada bener apa enggak, tapi kita percaya. Hari kiamat akan terjadi, kita percaya. Kenapa kita percaya? Padahal kita nggak pernah melihat, kita belum pernah ke sana. Karena yang membawa berita itu bukan manusia biasa. Yang membawa berita itu adalah manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan dan membawa citra ketuhanan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Beliau juga sudah memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari akhlak ini nanti akan melahirkan takwa. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat Nabi yang lain. Kita ini disebut ummatan wasaton,
umat tengah-tengah. Dan ini cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang memang tengah-tengah. Indonesia ini tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kita dulu pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi, DITII, mau dijadikan negara Islam. Nggak cocok, jarene arek iku mau. Nggak cocok, nggak bisa. Indonesia dibikin negara Islam nggak bisa. Kenapa? Nggak cocok dengan karakter bangsa Indonesia, nggak cocok dengan karakter negara Indonesia. Kita ini tengah-tengah memang. Pernah dibawa ke kanan, Masyumi, DITII mau mendirikan negara Islam, nggak mungkin bisa. Pernah juga dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, nggak bisa. Orang Indonesia ini karakternya tengah-tengah, ummatan wasaton. Makanya Islam di Indonesia ini Islam moderat, tidak tatarruf yang ekstrim radikal, tidak irhabi yang liberal, tapi tengah-tengah. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Maka syariah dikembangkan berproses dengan budaya, berproses dengan adat istiadat. Loh, budaya itu penting, kondisi itu penting. Saya sering sampaikan, sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan budaya, nggak sesuai dengan kondisi, kacau. Ayat Quran itu semuanya baik, Al-Quran itu kebenaran absolut, murni benarnya. Tapi ketika ada ayat Quran yang dibaca nggak sesuai dengan kondisi, ya kacau. Maaf ya, misalnya lagi ada acara pernikahan, terus mempelai pria, mempelai wanita udah di pelaminan, tamu-tamu udah pada berdatangan, MC-nya ngomong gini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang terhormat, kita sama-sama udah saksikan kedua mempelai bersanding di pelaminan dengan membawa kebahagiaan. Kita doakan mudah-mudahan keduanya bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya salah apa enggak? Salah apa enggak? Enggak. Siapa berani nyalain ayat Qur'an? Yang salah itu penempatannya. Lewang ayat pengantar jenazah kok dibaca di acara nikah gitu loh. Ngucapin salam itu baik, tapi kalau nggak sesuai dengan kondisi ya kacau. Gaya salam aja beda-beda. Kalau jadi MC ya kayak tadi salamnya assalamualaikum itu. Tapi kalau ketemu di jalan ya jangan kayak MC salamnya. Masa ketemu teman di jalan kok assalamualaikum warahmatullahi, kan enggak? Ya, bro, waalaikum gitu. Namu ke rumah orang gaya salamnya beda lagi. Assalamualaikum. Nah gitu. Mau pidato beda lagi kayak saya tadi. Coba misalnya saya mau ceramah, salam saya kayak penyanyi. Halo, selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes tau wong sak Indonesia ngarani Anwar Zahid edan. Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Maka Islam di Indonesia gayanya beda sama Islam di Arab sana. Karena kultur dan karakter masyarakatnya berbeda. Arab sana itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Tapi Indonesia mantan Hindu, mantan Buddha, mantan ateis, mantan animisme, mantan klenek. Klenek itu ya nyiblorong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro kulon, nyiroro tengah, nyiroro pojokan, mak lampir, nini pelet, gerandong, wa ala ali wa sobi ajmain. Sehingga gaya Islam di Indonesia beda dengan gaya Islam di Arab. Memang Islam turunnya di Arab, datangnya dari Arab, tapi Islam nggak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia. Justru yang paling benar bagi orang Indonesia ya berislam ala Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ya kayak tadi saya contohkan, sampean nggak harus pakai jubah terus. Menurut, woi, tentara jubah, kayak iso perang. Memang Rasulullah bersabda, "Uhibbul Arabiyyata li thalathin, li'anni wulidtu fil Arab, wa li'anna lughatul Qur'an lughatul Arabiyyah, wa li'anna lughat ahli jannah lughatul Arabiyyah." Gak ngerti, gak usah mantok-mantok, bingung nih wong. Aku mencintai Arab karena 3 hal. 1, karena aku dilahirkan di Arab. 2, bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. 3, bahasa ahli surga bahasa Arab. Nah, tapi kalau kita orang Indonesia ya, ini pelajaran berharga dari Rasulullah. Uhibbul Indonesiata li'anni wulidtu fi Indonesia. Aku cinta Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia.
Maka mencintai Indonesia ini ibadah, mencintai Indonesia bagian dari iman. Sehingga Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan hubbul waton minal iman. Aku cinta Indonesia. Lah sampean bukan aku cinta Arab. Ndak. Wong sampean wong Indonesia kok. Halo. Aku cinta Indonesia karena aku lahir di Indonesia, aku dibesarkan di Indonesia, yang aku injak bumi Indonesia, yang aku hirup udara Indonesia, yang aku minum air Indonesia, yang aku makan hasil dari tanaman di Indonesia. Di bumi Indonesia aku beribadah, di bumi Indonesia kelak aku dikebumikan. Ngono. Yang wes. Lo umat Kanjeng Nabi ki umat paling hebat di dunia terakhir, nanti di akhirat hisabnya paling cepat. Masuk surganya paling cepat. Surga haram dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW yang jatah masuk surga semuanya. Para jamaah, besok di akhirat itu yang buka pintu surga pertama Rasulullah, yang diserai kunci pintu surga itu Rasulullah. Setelah Rasulullah buka pintu surga, Rasulullah masuk surga, keliling, Rasulullah ngecek, ah ini surganya kiai di sini, ini kiai. Nah, ini kiai, ini ustadz, ini guru TPQ, ini ustadz, ini kiai, ini guru TPQ, RT di bawah. Ustalah manut. Rasulullah terus keluar lagi. Ngapain? Nyari-nyari umatnya. Ummati. Mana ini umatku ini? Mana ini? Warga BCM kok belum kelihatan di surga satu-satu pun. Padahal Bojonegoro Jawa Timur udah masuk surga semua ini. Nah ini Rasulullah akan memberikan syafaat, Rasulullah akan memberikan pembelaan. Kepada siapa? Kepada umatnya yang masuk umat ijabah. Umat yang benar-benar dicintai oleh Nabi. Cirinya, tandanya apa? Dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dia memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dialah yang paling cepat ditemui oleh Rasulullah untuk disyafaati. Nah, yang terakhir, alhamdulillah kita dikasih pedoman hidup berupa kitab suci yang terbaik, namanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah perilakunya Rasulullah. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Implementasi dan ekspresi dari Al-Quran. Kalau kita pengen berakhlak seperti Rasulullah, baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Kaji melalui syawal. Saya udah ada beberapa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati panjenengan semua, tapi sekali lagi mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkahnya kalimat maulid malam ini, semua yang berhadir di majelis mulia ini, hajat kebaikannya dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jujur kalau kita mengandalkan amal dan pahala kita, rasa-rasanya berat bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk masuk ke surga Allah. Termasuk yang paling kita harapkan adalah syafaat, pembelaan dari Rasulullah, terutama syafaatul uzma. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan dan dimuliakan di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Bijahi Nabi rahmah syafi'il ummah wa bi niyyati du'al qabul wa ijabatis sul. بجاه سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على من نوينا وعلى من نوى بصلاتنا صالحا أجركم الله ببركة حرمة مولد النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها
كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين.